Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel aku. Di sini aku mau bikin video sesuai judulnya, yaitu materi apa aja sih yang dipelajari selama semester 1 di jurusan agribisnis. Kebetulan alhamdulillah aku itu jurusan agribisnis baru semester 1. Nah, aku mau sharing aja ke kalian, barangkali kalian sebagai maba ataupun baru aja lulus SMA mau pilih-pilih jurusan, mau mengenali bagaimana sih jurusan agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan biologi, kayak gitu semuanya. Nah, sebelumnya kalian pikir-pikir dulu ya, sebelum masuk kalian tuh passionnya atau enaknya tuh di bidang apa gitu, kayak gitu. Nah, ini karena aku jurusan agribisnis, jadi aku mau jelasin hal apa aja yang akan kalian pelajari semasa semester 1 di bidang agribisnis. Nah, tapi aku minta untuk kalian sebelum lanjut ke videonya untuk di like, comment, dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke, kita langsung aja lanjut ke videonya, ke pembahasan. Oke guys, nah aku waktu itu kalau ingin tahu mata kuliah apa aja gitu yang akan kalian pelajari semasa semester 1, itu udah ada di Google, udah ada di website. Nah, aku juga udah tulis ini selama 8 semester itu bakalan belajar ini. Judul-judulnya aja. Ini selama 1 semester ada 9, kayak kalau di SMA itu ada 9 mata pelajaran, tapi kalau di kuliah namanya mata kuliah ya. Nah, jadi setiap mata kuliah itu ada SKS-nya. Kalau aku semester 1 itu ada 19 SKS. Nah, untuk kita bahasnya semester 1 dulu, karena di judulnya kan semester 1. Nah, kalau di universitas aku, BTW aku di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Nah, untuk langsung aja, mata kuliahnya itu ada agama, PKN, terus bahasa Indonesia, biologi pertanian, metode ilmiah, matematika, pengantar ilmu pertanian, perubahan sosial budaya, terus ada literasi, teknologi, informasi, kayak gitu. Ya, segitu ada 9 mata kuliah. Nah, jadi kalian itu, kalau menurut pengalaman aku kan masuk SNM ya. Aku tuh masuk SNM dan emang agak lama nunggu masuknya gitu, nunggu yang SBM dulu, nunggu yang mandiri dulu. Nah, jadi itu tuh waktu yang harusnya dimanfaatkan untuk baca-baca, pelajari. Misalkan kalian nanti bakal ada matematika kan, matematika bakal ada. Nah, itu bisa kalian review lagi sebelum kalian masuk kuliah. Itu juga sebuah kekecewaan aku, karena aku pas sebelum masuk kuliah kan belum tahu apa aja ya yang akan dipelajari. Nah, mumpung aku sekarang udah kuliah dan aku udah semester lagi semester 1, jadi aku akan beritahu kalian supaya kalian bisa nyiapin gitu, supaya kalian kalau udah masuk kuliah itu udah bisa ngejawab, bisa bertanya, bisa udah gak kosong banget gitu otak itu. Nah, jadi kalian itu bisa jadi peluang kalian untuk nilainya bagus kalau kalian udah mengerti. Nah, aku akan review dulu di matematika di agribisnis itu mempelajari ada pertidaksamaan dan nilai mutlak. Aku ditulis di sini ya setiap halamannya, kasih itu label. Nah, ini dikasih modul sama dosennya, terus kita cuman dipahami aja, karena di kuliah itu kalau kalian nulis ataupun enggak pun enggak jadi masalah gitu. Ada pertidaksamaan dan nilai mutlak dan bilangan nyata, fungsi variabel bebas dan tak bebas, gugus, notasi faktorial, penarikan sampel kombinasi, permutasi, peluang, harapan, terus ruang sampel, keadilan, ada turunan atau diferensial. Nah, itu mungkin kalian bisa disiapkan dari sekarang sebelum masuk kuliah. Kalian bisa lihat-lihat materinya di Google tentang misal turunan yang dari dasar-dasarnya dulu aja, dari rumus-rumusnya gitu misalkan. Oke, itu. Terus ada bahasa Indonesia, bahasa Indonesia aku gak akan semuanya dibahas, cuman ada yang umum aja di SMA ada gitu, seperti kan Indonesia, PKN, agama, MTK itu kan ada di SMA. Terus biologi kalau di IPA kan, alhamdulillah aku
pas SMA-nya IPA juga, jadi biologi. Tapi kalau yang di IPS mungkin masuk agribisnis. Kalau biologinya harus memang masih asing gitu kali ya. Nah tapi emang si agribisnis itu campuran IPA sama IPS tahu. Nah ada perubahan sosial dan budaya itu tuh emang untuk anak IPS banget. Kalau kan teman aku juga ada yang linjur dari IPS kan. Kalau agribisnis mah itu harus MIPA ya, MIPA dari SMA-nya. Tapi dari SMA aku juga ada yang linjur dari IPS ke agribisnis itu dan keterima. Nah ini mungkin cocok untuk yang anak IPS, udah tahu itu perubahan sosial dan budaya itu di anak IPS banget. Kayak stratifikasi sosial, belajarnya tuh stratifikasi sosial apa ya, terus mau modernisasi kayak gitu, terus deglobalisasi, kepemimpinan, kayak gitu pokoknya. Pas di PSB itu kalau di SMA itu IPS gitu. Ya sosiologi mungkin ya, sosiologi karena aku juga sebelum masuk itu belajar IPS dulu karena tadinya mau linjur juga gitu, tapi mau nyari aman aja ya udah masuk yang sesuai ada di IPA yaitu agri, dan kebetulan juga masuk SNM gitu, jadi aku ambil aja deh sesuai prodi itu. Kalau PIP itu pengantar ilmu pertanian, emang kita tuh belajar pertanian usaha kayak gitu, pertanian gurem, nanti tuh bakal ada yang kayak gitu. Terus kalau biologi pertanian nanti aku akan ngambil dulu ya bukunya. Oke, kalau di SMA kan cuman biologi aja. Nah kalau di kuliah di agribisnis itu namanya biologi pertanian. Nah biologi pertanian itu aku belajar pengertian biologi dulu. Nah kalian sebelum masuk aja nih cari aja pengertian biologi itu apa, aku cantumin di sini. Terus pertemuan kedua itu sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, di SMA kan pasti udah belajar kalau anak IPA sel tumbuhan dan sel hewan. Terus ada jaringan tumbuhan, ada sistem organ pada tumbuhan, terus ada jaringan pada hewan, sistem transportasi pada hewan, sistem transportasi pada tumbuhan. Dan setelah itu bakal ada UTS. Nah setelah UTS bakal dilanjutin materinya reproduksi tumbuhan. Nah saat ini aku lagi belajar reproduksi tumbuhan. Terus ada klasifikasi makhluk hidup, ekologi, sumber daya alam, konservasi, terus terakhir UAS deh. Kayak gitu ya kalau biologi pertanian. Terus ada bahasa Indonesia aja. Oh nah tadi yang perubahan sosial budaya yang kata aku itu kalau di IPS itu sosiologi itu pertama bakal belajar pendahuluan sosiologi dulu. Itu emang untuk anak IPS banget sih. Jadi kita tuh kalau agribisnis itu nggak harus selalu anak IPA gitu. Anak IPS tuh bisa masuk gitu, bisa. Kalau yang mau linjur kan sama-sama belajar lagi. Kalau yang IPA harus belajar IPS-nya, kalau yang IPS harus belajar IPA-nya gitu. Terus kedua ada proses sosiologi atau sosial proses. Tiga ada kelompok-kelompok sosiologi. Terus ada social stratification atau lapisan sosial kayak gitu. Tadi kepemimpinan sama globalisasi. Oke, itu perubahan sosial budaya. Nah yang tadi aja aku itu lagi yang pengantar ilmu pertanian. Nah kalau belajar sains dan pertanian, sejarah pertanian dari awal mula adanya pertanian itu bagaimana pas zaman dulu itu bisa mengenal pertanian. Kan kalau dulu itu kita review dulu aja. Kalau dulu itu asal mulanya masih zaman berawal itu dari kegiatan bercocok tanaman biji gitu. Makanya kalau zaman dulu kan katanya kalau udah nanam di suatu tempat terus panen, terus kalau udah panen itu nyari lagi lahan yang baru, soalnya kan sistemnya udah kurang gitu, jadi pindah lagi. Tapi sekarang kan bisa diolah lagi, mungkin pakai bahan-bahan organik, kimia kayak gitu. Jadi itu bakal belajar sejarah pertaniannya dari zaman Neolitik kayak gitulah. Terus kalau yang selanjutnya ada konsep ekologi dan perwilayahan pertanian. Ada pertanian usaha, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pertanian. Terus ada aktivitas panen dan pasca panen, diversifikasi usaha tani, agribisnis dan agroindustri,
kondisi umum subsektor pertanian. Nah, jadi di kampus aku baru ada yang di pertanian itu agroteknologi dan agribisnis. Untuk apa lagi ya, bahasa Indonesia. OMG, bahasa Indonesia aku mau review nih. Skill. Nah, bakal belajar hakikat dan fungsi bahasa sebagai sistem, subsistem bahasa bunyi, subsistem bahasa kata, subsistem bahasa kalimat, keterampilan bahasa. Terus bakal belajar karya tulis ilmiah, artikel, esai, makalah. Nah, itu harus kalian pelajari ya. Itu kalau Indonesia. Kalau ada metode ilmiah itu kayak penelitian, kita misalkan wawancara ke petani, terus apa permasalahan yang ada di pertanian itu gitu, itu metode ilmiah. Terus ada LTI itu literasi teknologi informasi. Nah, kalau LTI itu sebagai semacam informatika gitu, jadi kita bakal belajar asal mula adanya komputer kayak gitu, punya kayak gitu ya, tapi yang berhubungan dengan pertanian juga gitu. Terus PKN, kalau PKN sih sama aja. Oh iya, bakal belajar itu identitas nasional, terus ada demokrasi, warga negara, konstitusi, ada apa saja, apa lagi sih, oh pokoknya kayak gitulah ya. Aku spillnya segitu aja. Nah, itu sih yang aku udah sih matematika ya. Agama mungkin PAI. Nah, kalau PAI itu bakal ada pengantar perkuliahan Islam dan metodologi memahaminya, manusia dan agama, sumber pokok ajaran Islam, ijtihad dan produknya, akidah, syariah, akhlak, dimensi moral dalam Islam, muamalah, pernikahan, masyarakat madani, budaya dan sejarah, Islam dan kebangsaan, moderasi beragama. Nah, untuk PAI ini teman aku juga yang beda kuliahnya itu sama loh babnya gitu. Mungkin PAI ada beberapa bakalan sama gitu sama kampus kalian nantinya. Semoga itu pada ada ya di kampus kalian. Semoga pembahasan yang aku berikan bisa bermanfaat, bisa kalian pelajari satu-satu materinya. Kalau kalian mau masuk agribisnis, kalau kalian sebagai maba bisa dari sekarang gitu, dasar-dasarnya dulu aja gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe.